Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmansani, NIM 19060271. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Klaster Non-Hierarki dengan menggunakan metode Kamus pada mahasiswa Program Studi Statistika Angkatan 2015 FMIPA Universitas Mula Warman. Metode ini merupakan metode klaster non-hierarki, di mana metode ini dapat berjalan dengan baik untuk himpunan data dengan tipe data berbentuk kategorikal. Metode ini menggunakan ukuran pencocokan ketidakmiripan sederhana pada fitur data kategorikal, menggunakan modus dalam menentukan klaster yang menjadi sentroid, dan menggunakan metode berbasis frekuensi untuk mencari modus dari sekumpulan nilai yang didapatkan. Penentuan jumlah klaster yang diinginkan dalam metode Kamus ini dilakukan di awal sebelum melakukan analisis. Pada penelitian ini, penulis menentukan klaster yang akan dibuat, yaitu 2 klaster, 3 klaster, dan 4 klaster. Untuk mengetahui jumlah klaster yang cocok digunakan dalam penelitian, mengelompokkan mahasiswa dengan studi yang dipilihnya berdasarkan pertimbangan pemilihan program studi, yaitu program studi statistika. Pada prinsipnya, jika jumlah klaster berkurang, maka homogenitas dalam klaster otomatis akan menurun. Tujuan analisis klaster adalah untuk mengidentifikasi sekelompok objek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dapat dipisahkan dengan kelompok lainnya, sehingga objek yang berada dalam kelompok yang sama relatif lebih homogen daripada objek yang berada dalam kelompok yang berbeda. Jumlah kelompok yang dapat diidentifikasi tergantung pada banyak dan variasi data objek. Metode non-hierarki dimulai dengan terlebih dahulu menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Setelah jumlah klaster diketahui, kemudian proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Dalam metode non-hierarki terdapat tiga metode klaster, yaitu metode Kamus, metode K-harmonics mean, dan metode Kamus. Pada jurnal ini digunakan Kamus cluster. Untuk analisis klaster, metode Kamus dapat bekerja dengan baik untuk himpunan data dengan tipe data kategorikal. Jika X dan Y adalah 2 data dengan himpunan data berbentuk kategorikal, ukuran ketidakmiripan di antara X dan Y dapat diukur dengan jumlah ketidakcocokan nilai dari fitur yang berkorespondensi dari 2 data. Pengukuran seperti ini sering disebut dengan pencocokan sederhana, yang diusulkan oleh Kaufman dan Rosway seperti pada persamaan di bawah ini, di mana R adalah jumlah data, sedangkan E adalah nilai pencocokan. Untuk nilai 0 didapatkan jika X sama dengan Y, dan nilai 1 didapatkan jika X tidak sama dengan Y. Untuk validitas dengan menggunakan Davies-Baldwin Index atau DBI. Pengukuran DBI dibenarkan oleh David L. Davies dan Donald W. Baldwin yang digunakan untuk mengevaluasi klaster. Pada SSW digunakan sebagai pengukuran kohesi dalam sebuah klaster KI dapat menggunakan perhitungan seperti di bawah ini, di mana M adalah jumlah data yang berada dalam klaster KI, sedangkan C merupakan sentroid data klaster KI. Dalam metode penelitian ini, data yang digunakan adalah data primen yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi statistika FMIPA Unmul. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi statistika angkatan 2015 dengan jumlah responden 45 responden. Pada analisis deskriptif
ditampilkan hasil karakteristik responden seperti yang ditunjukkan pada diagram sebagai berikut. Pada analisis Kamut 2 cluster, dipilih dua data sebagai modus awal secara acak, dengan memilih data ke-7 dan data ke-8, di mana data ke-7 merupakan sentroid ke-1 dan data ke-8 merupakan sentroid ke-2. Merupakan nilai dari setiap jawaban responden dan merupakan modus awal yang telah dipilih secara acak oleh peneliti. Pada tabel 1 dilakukan iterasi pertama, yaitu menghitung ketidakmiripan setiap data ke sentroid awal. Perhitungan yang sama dilakukan hingga mencapai data ke I sama dengan 45. Perhitungan jarak data ke sentroid dapat dilihat pada tabel kedua dengan penentuan letak klaster didasarkan pada jarak terdekat anggota data ke I pada sentroid. Didapatkan perubahan nilai fungsi objektif sebesar 17 karena perubahan fungsi objektif belum mencapai kondisi optimal. Maka proses klaster dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Perhitungan yang sama dilakukan untuk iterasi selanjutnya hingga didapatkan nilai perubahan fungsi objektif sebesar 0. Untuk hasil klaster pertama, iterasi pertama terdiri dari 31 anggota yang dapat dilihat pada tabel kedua. Jika terdapat modus dengan jumlah yang sama pada suatu variabel, maka diambil salah satu nilai yang digunakan sebagai modus dalam variabel tersebut. Untuk hasil klaster pertama, iterasi kedua didapatkan 14 anggota dengan pilihan program studi pertama, jalur masuk SNPTN, IPK sangat memuaskan, rutinitas belajar sebanyak 6 kali dalam seminggu, dan rata-rata lama belajar adalah kurang dari sama dengan 60 menit per hari. Untuk anggota kelompok pada klaster pertama, didapatkan 37 data dengan kategori pilihan program studi statistika. Pilihan pertama jalur masuk studi adalah SNPTN, IPK memuaskan, rutinitas belajar sebanyak 4 kali dalam seminggu, dan rata-rata belajar mahasiswa per hari adalah 60 menit sampai dengan 120 menit. Sedangkan pada klaster kedua, didapatkan 8 data dengan pilihan program studi statistika adalah pilihan pertama, jalur masuk studi SNPTN, IPK memuaskan, rutinitas belajar sebanyak 6 kali dalam seminggu, dan rata-rata lama belajar mahasiswa per hari adalah kurang dari sama dengan 60 menit. Pada analisis Kamut 3 klaster dipilih 3 data secara acak dengan data ke-7 sebagai sentroid 1, data ke-8 sebagai sentroid kedua, dan data ke-33 sebagai sentroid 3. Dengan anggota kelompok pada klaster 1 didapatkan 14 data, untuk sentroid kedua didapatkan 12 data, dan sentroid ketiga didapatkan 19 data. Sedangkan pada klaster keempat dipilih 4 data sebagai modus awal secara acak dengan data ke-7 adalah sentroid pertama, data ke-8 adalah sentroid kedua, data ketiga adalah sentroid, data ke-33 adalah sentroid ketiga, dan data ke-44 adalah sentroid keempat. Dengan anggota, untuk klaster pertama didapatkan 14 data dengan lama belajar mahasiswa per hari adalah 120 menit sampai dengan 180 menit. Untuk klaster kedua didapatkan data sebanyak 11 data dengan rata-rata lama belajar mahasiswa per hari adalah kurang dari sama dengan 60 menit. Untuk klaster ketiga didapatkan 15 data dengan rata-rata lama belajar mahasiswa per hari adalah 60 menit sampai dengan 120 menit. Untuk klaster keempat didapatkan 5 data dengan lama rata-rata belajar mahasiswa per hari adalah 60 menit sampai dengan 120 menit. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.